Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat. Semangat, Masih. Gimana kalau kita bikin ya dulu, tepuk semangat seperti ini. Siap. Wow, ulangi lagi ya. 1, 2, tepuk semangat. Wow. Sekarang coba Heru sekolah nggak Heru? Ada ya? Tadi kelihatan dari belakang dulu. Heru ke depan dulu untuk memimpin doa sama disiapin. Ya silakan Pak Heru ke depan. Pak Herunya ada nggak ya? Sama saya aja, Bu. Iya, itu sama Andang. Oh, tadi ke WC ya tadi. Ya, Bu. Ya, coba sama Andang. Disiapin sama berdoanya. Ya. Marilah rekan-rekan kita dalam proses pembelajaran ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai, Bu. Ya, terima kasih Andang. Sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Ngecek kehadiran kalian. Sekarang siapa yang tidak hadir ya hari ini? Hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Sekarang lanjut sama Ibu, pelajarannya akan Ibu mulai. Sebelumnya akan mengaitkan materi sebelumnya terlebih dahulu. Yang kemarin kita belajar tentang apa ya Neng Irma kemarin? Yang tema 1 itu organ apa ya? Organ gerak, Bu. Ya, organ gerak manusia dan Hewan. Nah, sekarang Ibu akan mengaitkannya pada pembelajaran sekarang. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, kalian akan diberikan teks sama Ibu dan menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Terus kalian nanti menuliskan peta pikiran dan mempresentasikannya dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang ketiga, kalian akan mencermati teks bacaan yang akan Ibu sajikan nanti tentang organ-organ pernapasan hewan. Yang keempat, nanti kalian berdiskusi dengan teman kalian membuat puzzle sederhana tentang organ gerak pernapasan pada hewan. Selanjutnya, Ibu akan memperlihatkan gambar apa, kelihatan apa tidak ini gambarnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Coba kalian mati nih di sini. Ada beberapa macam hewan. Ada apa? Hewan apa saja? Ayam, Kambing. Bebek. kambing, Ada kambing, ada ayam, bebek. ada bebek. Bebek. Nah, apakah ada perbedaannya pada gambar-gambar di ini di Ada Ibu. Ada, Bu. adanya? Kakinya. Iya, kakinya. Kalau ayam ada berapa ya ayam? Dua. Ada dua. Kalau kambing 4. Iya, Bebek 2. kambing 4. Ya. Apakah semuanya memerlukan oksigen? Bukan, Bu. Untuk bernapas, Bu. Iya. Ya, untuk bernapas. Kalau seandainya tidak ada oksigen kan hewannya pada mati ya. Iya. Terus ada lagi ini bagaimana ya proses pengambilan oksigennya kalau hewan-hewan tersebut. Bagaimana ya? Napas. Makanya Dihirup kayak kita makan, Bu. menjelaskan Bernapas. bagaimana organ-organ pernapasan hewan itu bisa dikembangkan. Selanjutnya, coba Mas baca ini, ada bacaan Dayu dan ikan hias. Coba bacakan. Ya. Dayu dan ikan hias.
Kecil Bu, kelihatan. Kecil, Kurang Bu. besar, Bu. Kurang Kecil, Bu. besar. Besar. Matanya udah ini matanya besarin Bu. Terus Terlihat, udah Bu? Bu, boleh. Udah, Bu. Kelihatan? Dayu, iya siap Ibu. Ya. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium, berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Ya, terima kasih Neng Aa sudah membacakan Ibu. ya. Iya. Tadi kalian sudah mendengarkan apa yang dibacakan oleh Neng Aas ya, cerita Dayu dan ikan hias. Barangkali siapa ada yang mau menceritakan kembali tentang Dayu dan ikan hias? Cung. Saya Bu. Oh, coba dengan kata-kata sendiri ya. Nah, Dayu melihat ikan di akuarium. Ikannya bisa bernapas. Terus ada lagi siapa? Saya Bu. Ya, lanjutkan. Ya, Dayu melihat ikan hias itu suka memperhatikan kenapa mulut ikan itu suka terbuka dan menutup. Oh iya, terima kasih Neng Siri. Nah, setelah Sama-sama, kalian Ibu. mengamati tadi sambil mendengarkan dari bacaan ya teman-teman tadi kalian bacakan. Sekarang kalian coba isi yang ini ya konsepnya. Ada yang Ya, bisa Bu. yang jawab pertanyaan yang pertama. Apa nama jenis ikan yang dipiara? Koki. Ikan koki, Bu. Ya, betul. Mas Terus, siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Dayu. Bu, Bu. Mana ikan hias itu dipiara? Akuarium. Bu. Kapan ikan hias itu diberi makan? Seminggu Sekali, Bu. Seminggu sekali Ibu. Seminggu Diberi sekali. makan masa seminggu sekali nanti Nanti kelaparan, Bu. Jangan seminggu sekali, Bu. Setiap hari. Iya. Nggak baik, Bu. Ya, Seminggu sekali mah, Bu. ya Nggak baik, terus Bu. kan akuariumnya dibersihkan. Seminggu Oh iya, seminggu sekali. Terbalik jawabannya. Ikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya. Melihat cara mulut ikan mulut ikan. yang Kan. terbuka Melihat Terbuka dan tertutup. ya yang membuka dan menutup. Coba siapa yang mau menyimpulkan tadi ini dari pertanyaan ini? Saya coba, Bu. Ya, coba Anda. Ya, jadi Dayu itu punya akuarium, di dalamnya diantaranya ada ikan mas koki. Nah, itu dikasih makan jangan seminggu sekali. Tadi ada yang menyebut seminggu sekali. Ya nanti kelaparan, tidak baik itu ya. Kalau dibersihkan seminggu sekali. Itu ya, Bu Guru ya. Ya, berarti tadi gak ada yang mendengarkan ya. Lamun Bu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tadi kenapa kan alasannya ya. Kenapa tadi Dayu melihat ikan mulut ikannya ada yang terbuka dan tertutup. Sekarang Ibu akan menjelaskan pernapasan pada hewan. Di sini ada beberapa contoh hewan. Nah, di sini ada yang tahu ini namanya apa ya? Cacing ya, Bu. Cacing. Ya, pasti ada yang Cacing. takut ya sama cacing. Beli, Saya Bu. sampai Beli. Mantap. Geli, Bu. Ya, benar. Tapi Gulu. cacing itu bermanfaat ya. Tuh tanah untuk menyuburkan tanaman. Nah, di sini Ibu akan jelaskan pernapasan pada cacing.
Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dan udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Jadi, cacing itu bernapas dengan pernapasan khususnya, yaitu adalah menggunakan permukaan kulit. Ya, sambil dicermati ya, sambil ditulis buat nanti catatannya. Terus yang kedua, alat pernapasan pada ini apa? Ada yang tahu binatang ini apa? Lebahnya, Serangga, Bu. Bu. Lebah. Nyamuk. Nah, kalau serangga ini ya bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun alat pernapasannya berbeda dengan yang lain. Alat pernapasannya itu berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Jadi alat pernapasan pada serangga itu menggunakan trakea. Terus yang ketiga, ini ikan. Ada yang suka makan ikan? Suka. Digoreng, Bu, atau dibakar? Iya, karena ikan itu ya mengandung protein apa ya? Hewani apa? Hewani, Bu. Hewani. Karena berasal dari hewan. Sekarang ikan. Coba. Ikan bernapas membawa oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Jadi ikan itu bernapas menggunakan insang. Nanti kalau kita makan sambil dilihat-lihat ya, gimana sih yang makan insang? Ini ada gambarnya ya. Ini tayang ada seperti kikiping. Itu merupakan lengkung insang. Ini bagian-bagian ikannya ya. Nah, ini untuk keluar masuknya air mulut. Ya. Selanjutnya lagi di sini ada gambar katak. Kita dalam berjalannya loncat ya. Jola-jolan. Ya. Celok-celokan. Termasuk hewan apa ya katak itu? Hewan amfibi. Karena hidupnya di darat sama di air. Ya ya, kalau kebong, kalau anak-anak laki-laki biasa nyari-nyari ya di sawah ya. Yang suka dimainin ya. Aku saya suka main sama Heru. Heru tah, suka sawah. Iya. Ah, hewan katak ini hidupnya bisa di darat dan di air. Katak juga bernapas menggunakan insang. Nah, kalau masih kecebong itu bernafasnya masih dengan insang. Iya. Kalau sudah dewasa, nanti kalau sudah gede seperti ini, ikan ini, katak ini bernapas dengan paru-paru, Bu. Terus selanjutnya ada lagi di sini ada apa coba ini binatang apa? Reptil, Bu. Ular. Iya betul ular. Ular ini apa ya? Termasuk binatang reptil. Nah, bernapasnya menggunakan paru-paru, yaitu caranya itu menggunakan hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, seperti ini ya gambar ularnya. Terus selanjutnya ada lagi burung. Nah, ada yang suka menangkap burung? Saya punya Bu. Saya punya burung, Bu. Nangkapnya. Ya. Ini namanya burung kayak burung merpati. Ya, burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea inilah sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Jadi kalau burung ini bernafas menggunakan paru-paru ya ketika terbangnya. Terus selanjutnya ada hewan mamalia nih, hewan mamalia. Hewan mamalia ini ada
beberapa jenis ya. Mamalia itu adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Kalau supaya kita ketemu supaya gampang, kalau hewan mamalia itu yang kelihatan kupingnya. Nah, ini kan contohnya sapi. Sapi kelihatan kupingnya apa tidak? Kelihatan. Bu. Itu mamalia. Kelihatan, Bu. Coba Cerita kalau tingkat ayam juga ya, Bu hewan ya. mamalia apa bukan? Bukan. Iya, karena apa? Ya kelihatan ya kupingnya ya. Ya, nah kalau hewan mamalia ini ada dua jenis mamalia tadi ya. Ada mamalia darat dan ada mamalia air. Contohnya Air. kalau mamalia darat ada kambing, sapi, kerbau dan kuda. Selanjutnya kalau mamalia air itu contohnya paus, duyung dan lumba-lumba. Itu bernafasnya menggunakan paru-paru. Walaupun ikan paus itu tinggal di air, tapi itu merupakan mamalia air ya. Jadi bernafasnya menggunakan paru-paru. Paru-paru. Terus ini binatang apa? Tadi Lumba-lumba, Bu. lumba. Kenapa lumba-lumba di bernapasnya dengan menggunakan paru-paru? Tadi alasannya apa? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Karena lumba-lumba hewan mamalia. Iya, karena lumba-lumba merupakan binatang mamalia. Nah, nanti setelah kalian amati dari penjelasan Ibu, ada yang bisa menjelaskan nggak satu persatu dari binatang tersebut? Dari cara bernafasnya, dari hewan yang pertama. Coba ada yang bisa? Ada yang bisa menjelaskannya? Saya Bu, coba. Ya, coba Neng Irma. Kalau cacing mas sama permukaan kulit bernapasnya. Ya. Kemudian kalau serangga kayak nyamuk, kayak apa? Lebah mas sama trakea. Ya, betul. Terus ular. Ada itu apa? Kayak kuda gitu sama paru-paru, Bu. Terus ular mah tadi lupa Bu, nggak tahu. Bu, saya Bu. Oh iya, coba Endang. Ya, Yang kalau tadi. cacing tanah itu tidak punya alat pernapasan khusus. Jadi bernapasnya melalui seluruh permukaan kulit tubuhnya. Nah, kalau mamalia dibagi dua, ada mamalia darat, mamalia air. Nah, kalau paus itu bernapasnya menggunakan paru-paru. Itu saja Bu yang saya tahu, Bu. Ya, bagus Endang. Ada siapa lagi? Ibu boleh nanya enggak? Oh iya, boleh. Neng Siti apa ya? Silakan. Ibu, tadi kan di burung itu punya kantong udara. Apa sih Bu fungsi dari kantong udara itu? Kantong udara itu untuk menstabilkan ketika burung ketika terbang. Oh iya, terima kasih Ibu. Ya, Boleh saya menambahkan, Bu? ya silakan Anda. Ya, yang tadi Siti tanyakan, saya mencoba menjawab. Mudah-mudahan benar ya, Bu ya. Jadi itu disebut juga pundi-pundi udara, Bu, tempat cadangan oksigen. Jadi ketika dia terbang, jadi cadangan oksigennya itu digunakan di pundi-pundi udara tersebut, Bu. Iya, terima kasih tambahannya Anda ya. Tadi setelah kalian amati ya, ada gambar cacing, ada gambar kuda, ada gambar apa lagi ya. Nanti Ibu akan beri latihan evaluasi. Nanti kalian kerjakan secara individu terlebih dahulu. Ya, silahkan sekarang ini Ibu bagikan kertas ini evaluasinya. Sudah selesai? Sudah Bu. Selanjutnya kemarin kan Ibu sudah bagikan kelompok. Nah sekarang kalian buat pada organ pernapasannya pada hewan ikan. Nanti kalian baca langkah-langkahnya di LKPD tersebut kan ada pertama ini kan sudah bawa gunting. Enggak bawa Bu, lupa. Oh iya, pinjam aja ya sama Neng Aas ya, Neng Aas. Iya. Iya, Ibu boleh. Bahan-bahannya kan ada gunting. Coba dilihat satu Ya. persatu di Ya, meja ini kalian. Bu. Gunting, keras, kardus kertas. Sudah ada? Gunting. Ya, sekarang kalian
bersama kelompok kalian bersama-sama mengerjakannya ya. Ada yang bunting, Iya, Bu. siapa. Terus nanti kertasnya dilem. Setelah itu kertasnya itu dipotong-potong. Sudah Ibu. Oh, coba kalian buat. Setelah itu susun kertas-kertas yang sudah tadi dipotong-potong tersebut kan tadi pasti acak-acakan ya. Iya, Nah, susun ajalnya. Ada yang sudah tersusun apa belum? Sudah, Bu. Saya belum. Oh iya, Neng Siti hebat, kelompok Neng Siti. Nanti Ibu kasih reward ya, acungkan jempol 2. Ya. Makasih, Ibu. Ya. Nah, selanjutnya Ibu mau menyimpulkan pelajaran yang tadi kita laksanakan dari mulai cara Dayu dan ikan hias ya, ketika tadi membaca itu mulutnya membuka dan menutup. Selanjutnya organ-organ pernapasan lainnya, yaitu ada yang menggunakan paru-paru, terus ada yang permukaan kulitnya, terus ada lagi apa lagi ya? Selain Insang ayam, Bu. ada yang tahu nggak? Neng Dita tahu nggak ayam itu bernapas dengan apa ya? Pakai paru-paru ya, Bu? Iya, betul, bernapas dengan paru-paru. Nanti sama Ibu akan dikelompokkan lagi ya. Buat nanti PR di rumah, nanti kalian kelompokkan binatang yang berkaki 2. Pelajaran dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mau berdoanya sama Endang sebelum pulang. Ya, marilah kita teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran ini kita berdoa. Mudah-mudahan dalam pembelajaran ini kita diberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai, Bu. Ya. Mari kita menyanyikan lagu daerah dulu. Tahu yang ampar-ampar pisang? Iya, Bu. Sama ya. Bu. Ampar pisang. Pisang. Belum masak. Belum masak.